Insya Allah hutang teman-teman akan lunas, jadi jangan khawatirkan soal hutangmu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi terkait masalah gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online. Kenapa kita nggak boleh takut? Kenapa kita nggak boleh sedih? Kenapa kita nggak boleh stres? Karena semuanya itu ada solusinya, karena semua itu ada jalan keluarnya, karena semua itu akan selesai pada waktunya. Ya, oke. Di video kali ini saya bukannya sok menggurui atau sok jago banget, enggak. Tapi saya pengen sekedar sharing aja. Dan saya pengen teman-teman juga bisa mengambil manfaat positif kalaupun ada dari video ini. Dan mudah-mudahan ada dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat kalian semua. Nih, tapi mungkin video ini khusus buat teman-teman yang muslim ya. Karena kebetulan apa yang saya alami dan saya juga mungkin seorang muslim. Tapi sekali lagi saya ingin disclaimer, saya bukan seorang ustadz dan juga ahli agama. Ya, tapi yang benar-benar apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan mudah-mudahan ini bisa berdampak baik buat teman-teman semuanya. Oke, jadi gini, kenapa kita nggak usah peduli soal utang kita? Kenapa kita nggak usah terlalu panik, terlalu stres terhadap utang kita? Kenapa kok kita mending galbein aja? Kenapa kok kita mending udah ikhlasin dan pasrahin aja utang kita? Gimana pun nanti nasibnya ke depan. Karena satu hal teman-teman. Apa itu? Karena kita di sini, kita semua ya teman-teman, kita semua tahu bahwa utang kita, gagal bayar kita di aplikasi pinjaman online itu sudah ada undang-undang yang mengatur. Dan undang-undang ini menyatakan bahwa ini adalah urusannya perdata. Dan ada peraturan-peraturan juga yang mengatur bahwa DC lapangan tidak boleh bertindak semena-mena, bahwa pinjol juga terbatas untuk melakukan penagihannya, dan memang sanksinya adalah slik ujika aja. Orang yang ngutang tidak bisa mengembalikan, ya tentu saja akan kena kredit macet statusnya dan gak akan bisa pinjam apapun lagi dimanapun juga untuk secara legalitas gitu ya teman-teman ya. Itu udah clear, itu adalah resiko terberatnya. Karena udah ada resiko terberatnya, OJK sudah menjabarkannya. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan teman-teman harus menghiraukan segala ancaman peringatan dari DC aplikasi pinjaman online. Karena kadang ada yang gak normal juga ancamannya, kadang juga ada yang ngeselin juga. Kadang ada juga oknum-oknum yang ngomongnya itu menggunakan kata-kata kasar, keluar kata-kata hewan keluar semua. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja teman-teman udah pasti diwajibkan mengabaikannya. Gagal bayar dulu sekarang nggak apa-apa. Nggak usah takut, nggak usah stres, ikhlaskan aja semuanya. Perlahan demi perlahan, teman-teman minta tolong sama Allah, teruslah berdoa sama Allah, jangan sampai capek, jangan sampai lelah, sinkronisasikan antara pikiran dan hati kalian, benar-benar tulus dan ikhlas dan benar-benar pengen berharap banget Allah segera mengangkat kalian dari jeratan hutang pinjaman online ini. Itu penting sekali. Dari situ kalian juga bisa imbangi dengan sholat tahajud setiap hari, sholat duha setiap hari. Karena apa? Karena ini memang berat. Tapi coba dipaksakan untuk melakukannya. Ibarat kata, teman-teman kalau tadi yang merasa galau, merasa stres, merasa panik, daripada kalian memikirkan hal-hal yang mungkin ya nggak akan ada solusinya, kenapa nggak lebih baik kalian mikir, oh mungkin ini cobaan dari Allah, saya akan berusaha untuk bangkit, mungkin kemarin saya salah karena saya meminjam pinjaman online, dan saya ingin Allah mengangkat hutang-hutang derajat saya, mengangkat hutang saya dan memberikan saya rezeki untuk bisa menyelesaikan semuanya, agar saya tidak pinjol-pinjol lagi, agar saya nggak ngutang-ngutang lagi. Harus diubah kayak gitu mindsetnya teman-teman. Karena dengan begitu insya Allah secara nggak langsung, perlahan demi perlahan, mental kalian akan terlatih. Secara nggak langsung mental kalian akan menjadi ikhlas, menjadi kuat, dan menjadi tidak peduli apapun yang terjadi, serta hanya akan berharap yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jujur saya pun juga mengalami kebaikan-kebaikan setelah saya mulai untuk sedikit mengikhlaskan utang-utang saya, mulai untuk ya udahlah let it flow aja ya. Itu mulai justru malah rezeki mengalir, utang-utang malah perlahan satu demi satu lunas. Itulah saat dimana ketika saya berada di momen tersebut. Tapi momen itu saya dapatkan juga bukan serta-merta tanpa usaha ya. Saya juga berusaha dan alhamdulillah sampai detik ini berusaha untuk selalu konsisten sholat tahajud. Ya meskipun kadang bolong-bolong, ada bolongnya karena mungkin kecapean, ketiduran dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Tapi niatkan dalam hati untuk selalu konsisten dan rutinitas, jadikan rutinitas untuk sholat tahajud serta sholat duha. Karena itu bisa jadi akan menjadi sebuah angin surga yang benar-benar akan memberikan harapan buat kalian. Ya, sekali lagi saya bukan sok agamis banget, saya bukan sok ngajarin agama, karena jujur ilmu agama saya juga cetek, tapi saya tahu satu hal bahwa sholat tahajud, sholat duha itu banyak manfaatnya.
Ya, tetap semangat buat teman-teman sekalian, jangan mudah menyerah, jangan gampang stres. Saya yakin masalah kalian pasti akan bisa beres kok kalau kalian berusaha lebih berpositif thinking, kerja keras semaksimal mungkin untuk bisa mengubah hidup kalian. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang mudah buat kalian semua ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.